Ganjar kan Ganjar ya udah salah langkah. menjelekkan Prabowo, justru masyarakat menambah simpati, jadi tambah gede jadi pollingnya Prabowo gitu Pak ya. Tapi di atas semua ini kita jadi tahu Pak ya, jadi siapa sebenarnya kingmaker di pemilu kali ini. Jadi sebenarnya kingmakernya inilah Jokowi gitu Pak. Jadi siapapun yang didukung Jokowi ya itulah menang ya. Jadi istilahnya apalagi kan anaknya Jokowi sudah bergabung gitu ya ke Prabowo. Jadi sebenarnya kita sudah tahu lah gitu. Jokowi mendukung siapa gitu, walaupun dia tidak secara dari PDIP banyak blunder, kurang bagus ya terhadap Jokowi, sehingga ya Jokowi sendiri akhirnya malah lari ke Prabowo. Jadi akhirnya saya lihat kurang cerdas di PDIP-nya ya sebagai lawan politiknya. Kiat, yang jadi co-host kapan aja bisa nyamber ya. Gemara Kiat silakan. Shalom Pak Paul. Shalom. Iya Pak, nama Indonesia kayaknya di media-media asing lagi naik daun Pak ya. Jadi media asing itu menyorot pemilu di Indonesia sebagai the world biggest single day election tuh Pak ya. Karena mereka menyorot 200 juta orang dalam satu hari memilih wakil presiden dan juga wakil di DPR gitu Pak ya. Jadi ya di luar berita kemarin yang Indonesia sebagai pendukung Hamas ya, lumayan lah Indonesia udah ada perbaikan ya di media-media asing Pak ya. Ini Pak, ini kan semuanya atas keberhasilan semua pihak Pak ya, dari KPU, dari juga polisi dan juga TNI Pak ya, dan juga para relawan semua. Jadi tapi ya, kita belajar lah dari kemenangan Prabowo ini ya, kita bisa mengambil kesimpulan Pak ya. Jadi pada dasarnya di Indonesia itu kalau kita menjelekkan lawan, nah, justru kita malah mendapatkan simpati masyarakat gitu ya. Kemarin kan si Anies sama Ganjar kan Ganjar udah salah langkah. menjelekkan Prabowo, justru masyarakat menambah simpati, jadi tambah gede jadi pollingnya Prabowo gitu Pak ya. Tapi di atas semua ini kita jadi tahu Pak ya, jadi siapa sebenarnya kingmaker di pemilu kali ini. Jadi sebenarnya kingmakernya inilah Jokowi gitu Pak. Jadi siapapun yang didukung Jokowi ya itulah menang ya. Jadi istilahnya apalagi kan anaknya Jokowi sudah bergabung gitu ya ke Prabowo. Jadi sebenarnya kita sudah tahu lah gitu. Jokowi mendukung siapa gitu, walaupun dia tidak secara gamblang dia mengatakan dia mendukung Prabowo gitu Pak ya. Jadi menurut saya sih ini Pak, jadi pemilu ini memang harus penerus Jokowi yang harus menang Pak pemilu kali ini Pak ya. Karena yang dipertaruhkan kan di pemilu ini memang cukup besar Pak ya. Kalau misalnya program-program Jokowi tidak diteruskan gitu Pak ya. Terutama kan yang paling nomor satu kan proyek itu hilirisasi Pak ya. Itu kan proyek yang sangat vital sekali itu Ya. menyangkut kepentingan nasional itu. Yang kedua kan proyek IKN Pak ya. Itu sebagai mercusuar bahwa Indonesia ini punya suatu dibanggakan di dunia asing gitu Pak. Yang ketiga ini kita harus untuk menegakkan Pancasila Pak, yang ketiga ini. Karena kan Jokowi kan dari dulu kan dia selalu yang didukung Jokowi ini kan Prabowo, dia yang paling, walaupun yang paling buruk Pak yang paling baik dari yang terburuk Pak, dia kalau kita bilang ya hanya Prabowo yang bisa menegakkan nilai Pancasila ya dibandingkan Anies, tapi juga Ganjar ya, karena kan di belakangnya Ganjar ada Mahfud MD sebagai Mahfud MD kan penerusnya dari Maruf Amin sebenarnya kalau gitu. Ini Pak yang menarik Pak ya, yang waktu Ahok bilang di minggu terakhir dia kampanye ini, dia keluar dari komisaris Pertamina Pak ya. Ahok kan dibilang ada orang besar yang mencebloskan dia ke penjara gitu, dibilang Pak ya. Dibilang dia diminta untuk mendukung Ganjar ya. Kita tahu kan yang menjebloskan Ahok ke penjara itu kan dari ini Pak, fatwa MUI Pak ya. Yang itu kan dari Maruf Amin Pak. Jadi kita tahu lah siapa yang menjebloskan Ahok ke penjara ya, bukan Jokowi sebenarnya, yaitu wakilnya Jokowi itu sebenarnya yang dimaksud Ahok itu sebenarnya. Jadi kan yang
di Indonesia ini kan yang paling besar ini kan MUI Pak, kekuasaannya Pak ya. Kalau kita bilangin. Jadi sebenarnya Ahok ini sebenarnya sudah memberitahu lah siapa yang menjebloskan dia ke penjara gitu. Karena kan dia bisa masuk penjara karena dengan fatwa itu, jadi dilarang memimpin pemimpin-pemimpin dulu yang non muslim gitu Pak ya. Gitu aja sih Pak. Jadi menurut saya sih ya. Jadi kalau saya bilang sih Prabowo nih untuk selama dia presiden ke depan ini 5 tahun, dia harus memilih Menko Polhukam yang benar-benar yang tegas Pak ya, tegas dan juga bebas dari pengaruh dari pihak-pihak ini ya, pihak-pihak apa gitu Pak. Karena ya terutama sih kalau bisa yang di penjara karena penistaan agama itu kalau bisa dibebaskan itu Pak ya. Apalagi Panji Gumilang itu sangat Pancasila sekali kalau saya bilang itu Pak ya. Terima kasih Pak. Pak Paul. Ya. Ya, sebelum Pak Paul, saya mau tanggapin sedikit dulu. Kalau menurut saya untuk kemenangan Prabowo sebenarnya bukan karena masalah Jokowi ya. Kalau menurut saya karena memang tim Prabowo kali ini bagus persiapannya di sosial media itu dia sudah rekrut hampir 10.000 orang tuh di media sosial sehingga masuk ke FYP tiap hari. Jadi disajikan dengan gemoynya ya, dengan figur-figur Prabowo yang nggak seperti pemilu-pemilu sebelumnya seperti ditakutin begitu ya, tapi jadi fun, jadi lucu, jadi cerita-cerita story-story dia, humanisnya dia menolong ya orang yang mau di penjara hukuman mati segala macam, terus juga patriotisme dia di waktu menjadi militer ya di Timur dan macam-macam lah begitu ya, tiap hari itu ya puluhan ribu diupload terus di TikTok, Instagram, sosial media sehingga membangkitkan persepsi yang bagus. Nah, faktor Jokowi ya memang itu satu keberuntungan. Sebenarnya menurut saya si Jokowi kan ya memang ngarepinnya mungkin tadinya kan Prabowo dengan si Ganjar, sebelumnya kan udah dikasih kode tuh si rambut putih begitu ya. Jadi akhirnya cuman karena sambutan dari PDIP banyak blunder kurang bagus ya terhadap Jokowi, sehingga ya Jokowi sendiri akhirnya malah lari ke Prabowo. Jadi akhirnya saya lihat kurang cerdas di PDIP-nya ya sebagai lawan politiknya. Nah, terus kedua menurut saya tanpa si Jokowi pun mestinya kali ini memang momentumnya si Prabowo karena memang bagus dia secara kampanye timnya ya. Nah, jadi Jokowi ya faktor tambahan aja ya sebagai presiden yang saat ini memerintah, sehingga ya sebelumnya yang simpatisan ini semakin mendukung lagi, semakin meyakinkan aja begitu. Tapi bukannya berarti dengan si Jokowi ini justru itulah faktor paling besar kemenangan. Tapi kalau menurut saya karena memang orang-orang yang melihat ini disuguhkan ini udah semakin simpatik gitu ya. Sebelumnya memang udah menjadi simpatik buat si Prabowo ya, walaupun mungkin ada lah ya beberapa persennya yang dari simpatisannya si Jokowi begitu. Tetapi kalau saya lihat sih mestinya sih udah memang udah simpatik terhadap Prabowo gitu dibanding Ganjar maupun Mahfud yang banyak blunder-blundernya begitu karena faktor blunder-blundernya. Jadi menurut saya malah Jokowi sebenarnya setelah masa kepemimpinannya 2 periode ini ya mestinya ya sudahlah pensiun ya, ngurus keluarga, ngurus cucu ya paling sekali-sekali bolehlah sebagai advisor sebagai ini ya, tapi nggak usah lagi ikutan politik. Jadi udah serahkan memang udah ke Prabowo dengan Gibran yang masih muda, mix antara tua dan muda ini ya bagus. Kalau menurut saya justru kita lihat nanti kepemimpinan ini begitu ya. Kalau hal-hal yang bagus dari Jokowi, program-programnya ya memang wajib diteruskan siapapun yang memimpin begitu ya. Tetapi bukannya menjadi nanti jangan sampai pengkultusan, kita nggak mau tuh seperti itu. Kalau nggak maju-maju. Ya itu tanggapan saya, mungkin Pak Paul bisa tanggapin terus. Pak Paul, kalau ya. Pak Paul boleh saya tanggapi ya? Boleh langsung. Masalah fenomena pemilihan. Teman-teman, oleh sebab itu saya senang kalau Pak Paul bilang kita di sini punya informasi yang
update aktual untuk mau melihat fenomena pemilihan. Teman-teman di sini sudah langsung artinya pemahaman saya yang clue-nya. Kita menunggu rekapitulasi hasil dari KPU. Semua penafsiran Anda tentang Prabowo menang bukan dari totalitas, dari hasil totalitas 100% pemilih di negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu mau mengatakan Prabowo menang. Nah, ini saya ambil dari news. Artinya apa yang dia katakan Prabowo menang dari random beberapa pool 5%, belum sampai 50%. Tapi tidak apa-apalah kalau Prabowo sudah di atas. Dan seolah-olah kita langsung di dalam imajinasi kita, pikiran kita dia yang menang. Persoalannya ke depan nanti, kalau ada persoalan hukum di dalam, ya ini kalau dia juga menang dalam hasil rekapitulasi KPU, muncul pergerak yang saya mampu menangkap daripada Pak Surpaul menjelaskan nanti tadi itu. Saya nangkap sekali. Ya saya takut sehingga ya kalau sudah direkapitulasi dari KPU bahwa Prabowo menang umpamanya 60%, itu benar-benar hasil akhir dari totalitas pemilih negara kita gitu. Jangan kita terbawa ke narasi Prabowo di atas 60% masih dalam konteks 5% pemilih atau 10%. Nah, di sini kita sudah dibawa ke narasi dia menang begitu. Ya, oke lah. Sekarang saya mau mengatakan seandainya hasil rekapitulasi Prabowo menang, apa aksesnya berikut? Dampaknya berikut kemenangan. Apakah ada orang menuntut secara hukum di MK? Sehingga muncullah orang-orang yang intelektual di bidang hukum ketatanegaraan bahwa ada satu kesalahan di dalam proses pemilihan umum. Sehingga kemarin muncul contoh lah, tapi saya tidak mau itu contoh di media itu muncul. Ada satu suara itu, ada 100 suara langsung ditusuk 2. Terjadi di beberapa TPS, orang membuka kartu suara sudah ditusuk 2. Nah ini saya mau bilang ya dampak-dampak itu. Sehingga kita jangan dulu terlalu, kalau bagi saya jangan terlalu mengambil ke Prabowo menang. Baru bilang, ya ini dampaknya Jokowi. Oh ini dampaknya ini. Itu memang ada pengaruhnya. Tapi kita tunggu hasilnya. Saya bilang tunggu rekapitulasi KPU. Setelah itu muncul partai-partai atau lawan politiknya. Mereka mengadukan ya penyalahgunaan di dalam pelaksanaan pemilu itu. Muncullah saya bilang mungkin dari tokoh-tokoh universitas yang dibicarakan tadi pada profesor doktor itu, kalau mereka memobilisasikan massa, ya kemarin saya tanya kepada lawyer kan, apakah jikalau Prabowo menang, ya kan, menang di rekapitulasi, apakah itu legal, dia kemenangannya langsung legal atau tidak? Dia langsung katakan Pak itu bilang itu legal. Persoalannya kalau rakyat turun ke jalan atau mahasiswa turun ke jalan dan ini mau menyalahkan ini ada kesalahan dalam pemilihan umum. Tetapi tidak ada persoalan bagi saya ya, kalau analisa tidak ada persoalan mau impeach sama presiden dengan pemilu. Tidak ada itu hubungan dua. Kalau Anda mau impeach presiden, oke lah, impeach lah dia sebagai presiden yang secara etika politik dia menyalahgunakan dia sebagai seorang presiden. Tetapi tidak ada pengaruh, tidak terpengaruh, atau tidak ada hubungan dengan hasil pemilu. Nah inilah pemahaman saya menyangkut sistem di negara kita. Ya silakanlah dari guru-guru besar itu mengkritik presiden salah secara etika. Begini bla bla, oke. Pisahkan itu dengan hasil pemilu. Itu pemahaman saya. Sekarang kedua, kita tunggu, jangan kita ngoceh bilang ini Prabowo menang. Benar kalau itu dia menang. Tetapi yang kita bahas ini masih 10% dari totalitas 100% pemilih di negara kita. Nah ini persoalannya. Kita sudah terbawa bahwa dia menang. Tapi saya kagum sama Pak Sur tadi mengatakan bahwa ya artinya belum tentu gitu. Karena ya kita di sini harus teman-teman
otaknya itu harus diupdate di media. Saya juga mengerti ini dari seorang pakar hukum yang kemarin di media mengatakan, ya dia tunjukkan ini fluktuasinya, tetapi dari 5% pemilih yang ada di Indonesia bukan 100% gitu. Nah, sekarang dia katakan tunggulah hasil rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum itu. Baru pastikan ini menang Prabowo. Begitu teman-teman, jangan kita tergiring dengan pemahaman-pemahaman sempit gitu. Oleh sebab itu benar juga Pak Sor bilang tadi, enak kalau bicara orang yang update terus perkembangan politik di Indonesia supaya kita memberikan nilai tambah, bikin pencerahan kepada teman-teman di sini. Bukan penafsiran-penafsiran yang saya bilang ya, saya mau katakan bagaimana ya penafsirannya. Nah, terima kasih Pak Pasor, terima kasih. Maaf kalau saya salah ya di dalam penafsiran, tetapi penafsiran saya jujur hasil saja, saya cuma membaca, saya cuma mendengar dari beberapa pakar politik di Indonesia dan beberapa instrumen-instrumen apa itu yang ada di Indonesia yang menggunakan survei-nya itu. Terima kasih Pak Paul.